Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, ulama, masyayikh, asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Baitur Rahman, Ustaz Fakhruddin, Sejandi, semuanya hadir yang dapat baca siko-siko, insyaallah semuanya hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya hadir diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh ini kita dipilih oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman ini, dan kita berharap di akhirat kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itunya ada untuk di sini. Ada. Bapak Ibu hadirin yang kami rahmati, kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kesempatan waktu, dan subuh ini kami ingin melanjutkan kajian kita. Kita sampailah kepada surah Al-Baqarah pada kajian tentang ayatul kursi. Jadi secara singkat kita akan sampaikan dalam waktu yang sudah jam 5:30 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan surah ayatul kursi melalui Jibril alaihissalam, bahwa salah satu daripada tanda keagungan ayatul kursi itu bergetarlah arasy. Jadi saat itu seolah-olah mereka, para malaikat itu bertanya, ada apa gerangan? Ada apa gerangan? Maka dijawablah, saat ini Allah menurunkan ayatul kursi kepada umat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup terus menerus, yang hidup terus menerus mengurusi makhluknya. Wal hayyul qayyum, yang berdiri terus, yang berkuasa terus, yang tidak terbatas kekuasaannya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak juga tidur. Ini riwayat ketika suatu saat malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Jibril menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menyatakan, ya Allah, bagaimana engkau mengatur makhlukmu? Kata Musa itu mempertanyakan, bagaimana engkau mengatur makhlukmu? Bagaimana engkau membina alam ini? Karena umat Musa ini menyatakan Allah itu ada ngantuknya, ada istirahatnya. jadi ini umat Bani Israel ini pernah menyatakan bahwa Allah itu menciptakan alam, tapi ada waktu istirahat, capek kata. Nah ini kan tidak sesuai kan? Allah menciptakan alam, lalu Allah capek pada hari ke-6, maka Allah beristirahat. Nah, lebih parah lagi mengatakan ngantuk. Ini ucapan dari Bani Israel zaman Nabi Musa. Diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ucapan-ucapan yang kurang ajar, ucapan-ucapan yang tidak layak disematkan untuk Allah. Jadi Bani Israel ini omongannya itu kurang ajar betul. Kalau Allah baik diperlakukan seperti itu, apalagi nabi-nabinya, banyak kan nabi-nabinya yang mereka bunuh. Jadi bercerita Jibril kepada Rasulullah tentang Musa ini, Nabi Musa ini. Jadi kata Nabi Musa, ya Allah, bagaimana engkau menata alam makhluk ini? Karena dikatakan oleh umatnya Allah itu ngantuk. Kata Allah, aku tidak ngantuk. Maka Allah menunjukkan eksperimen secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disuruh memegang dua gelas yang diisi dengan air.
Kata Allah, kau pegang air gelas ini. Kau jaga dua gelas itu, pegang. Dan jangan sampai jatuh. Airnya jangan sampai jatuh. Gelasnya jangan sampai tumpah, airnya jangan sampai jatuh. Jangan sampai pecah. Maka Musa megang sebagai perintah. Musa ini nabi yang paling kuat. Nabi Musa, nabi yang paling kuat. Dan itu salah satu pengakuannya sendiri ketika bertemu Rasulullah, ketika beliau Mi'raj. Dia paling kuat dan mengatakan umatnya juga umat yang paling kuat, umat Musa, umat yang paling kuat. Kata Musa, kata Allah pada Musa, kau pegang ini gelas yang berisi wangi. Allah takdirkan, ya memang bukan Allah takdirkan, sebenarnya kekuasaan Allah seperti itu. Allah jadikan dalam kuasa Allah Nabi Musa itu tertidur. Memang takdir Allah itu seperti itu, kuasa Allah, ketetapan Allah seperti itu. Yang namanya manusia pasti ngantuk. Yang namanya manusia pasti ngantuk, pasti tidur namanya manusia itu. Ketika Nabi Musa tertidur, gelas sambil megang gelas kan tertidur. Apa yang terjadi? Nyampak gelas, jatuhlah gelas itu. Maka pecahlah gelas itu, tumpahlah banyu itu. Maka ketika terjatuh itu, baru Allah memanggil Musa, wahai Nabi Musa, begitulah keadaannya seandainya aku mengantuk sedikit saja. Aku mengantuk sedikit saja, aku tertidur sedikit saja, maka hancurlah alam ini. Jadi seperti itu. Jadi Musa disuruh megang ini, lalu dia ngantuk, tertidur ya nyampak kan. Nah, itulah kita kalau dalam hukum fikih, kalau lagi sholat yang kita bergerak-gerak ini, sholat ada kan? Ada tak jamaah yang dia sholat gerak-gerak ini? Ya, gerak-gerak ini. Itu kan ngantuk itu kan? Dikit bergerak ke nyampak itu yang dia ini, ya. Ada kan yang dia ini. Kalau yang dia kakinya ini itu kelamuan imam nih. Kalau kakinya ini ya, digerak-gerak ini. Imam yang kelamuan, baca ayat kelamuan. Tapi kalau yang dia ini, itu bukan salah imam, bukan dia yang ngantuk. Nah, ini itu. Nah, itu makruh, dia makruh hukumnya. Tapi kalau dia sudah cocok ini dalam fikih, kalau dia cocok ini, tiba-tiba dia tergerak, lalu berubah posisi kaki dia tadi tuh, terangkat kakinya, berubah posisi kakinya dari cocok ini ke cocok itu, nah, maka batal sholatnya. Tapi kalau masih cocok ini cocok terhuyung-huyung itu, ada pernah nggak lihat Pak? Oh yang ngantuk itu kan, oh yang cak ini dikit deh kita cak ini ke, nyampak dia, dikit udah nyampak, ngantuk, makruh. Keagungan daripada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dulu saya ceritakan ini, dulu Abu Hurairah membaca ayatul kursi itu di setiap pintu. Nah ini dalil ya. Dalil bahwa tidak setiap apa yang tidak digawekan oleh Nabi itu bid'ah. Ini contoh ya. Ini contoh Rasulullah kan tidak melaksanakan. Tapi Abu Hurairah dia membaca ayatul kursi di setiap pintu. Berarti kok pintu masjid kita ini? Kok 2, 3. Abu Hurairah membaca setiap pagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Agak sebelah situ pula Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu Allah. Jadi kalau rumah kamu besar dan banyak pintu banyak pula kamu baca. Kalau rumah kecil pintunya dikit baca. Rumah banyak ada kan rumah yang besar tu. Yang rumah besar banyak tu, yang banyak pintunya banyak pula baca. Tiap pagi sore dia membaca. Rasul tidak melaksanakan. Kalau ada orang yang berani mengatakan bid'ah, karena Nabi tidak melakukan, Nabi tidak melaksanakan itu. Tapi Abu Hurairah melaksanakan. Kalau ada orang yang mengatakannya bid'ah, maka orang ini menyalahi, ya tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh sahabat Nabi. Allah keberaniannya mengatakan bid'ah dari apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Nabi, jadi tidak semua. Ini kan banyak sekarang. Kalau tidak digawekan Nabi bid'ah yang macam itu. Abu Hurairah ini
sahabat yang terpilih mensolatkan, mengimami solatnya jenazah Siti Aisyah, bini Nabi, ya, bini yang Nabi sayangi, Siti Aisyah. Ketika beliau meninggal tuh, yang mengimaminya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jangan dikata ke ahli bid'ah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak mengantuk, tidak dihinggapi ngantuk dan tidak juga tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menguasai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Cukup pendek kalimatnya. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Pendek kalimatnya, tapi luas cakupannya. Ya, luas cakupannya. Tapi dikit kalimatnya. Apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di langit. Allah menguasai lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada, yang terdapat di bumi dan apa-apa yang terdapat di langit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi pernah menyatakan, setiap nabi kata Rasulullah memiliki doa yang mustajab. Likulli nabiyyin lahu da'watun mustajabah. Di setiap nabi ada doa yang mustajabah. Tapi wa inni ikhtaba'tu doa. Tapi doa itu tidak aku pakai. Nabi yang lain sudah dipakainya doa mustajabnya, dipakai enggak loh. Aku belum ada yang belum aku pakai, friend. Aku belum keluarkan doa yang mustajab itu, yang doa pilihan, yang doa doa yang khusus itu. Lalu kata Nabi, aku simpan doa itu. Kapan aku gunakan? Kaget. Aku jadikan sebagai syafaat bagi umat. Jadi Nabi menyimpan doanya untuk kaget di akhirat sebagai syafaat bagi umatnya. Rasul yang lain, Nabi yang lain sudah digunakan doanya. Nabi sengaja disimpan kaget. Dia nak minta kepada Allah agar diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Maka di akhirat Nabi ketika melihat banyak umatnya yang ada yang disiksa oleh Allah, maka beliau bersujud. Lama sujudnya. Ternyata beliau meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, syafaat ini ada. Bagi orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, yang namanya syafaat Nabi itu ada, syafaatul uzma. Cuma bagi orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, syafaat tidak katanya. Tapi bagi yang kita ahlus sunnah wal jamaah, syafaat itu ada. Nabi memberikan syafaat, namanya syafaatul uzma. Al-Quran memberikan syafaat. Dari ahlus sunnah wal jamaah ada itu, mengakui dalam riwayat Rasul syafaatul uzma, memberikan syafaat yang paling. Kenapa? Karena seluruh umatnya. Bagaimana seandainya kalau setiap umat itu ada saksi nabinya masing-masing, lalu bagaimana kalau setiap umat itu, seluruh manusia itu, engkau aku jadikan sebagai saksinya? Nangis Rasulullah. Ya, dalam surah An-Nisa itu, ketika beliau nyuruh Ubay bin Ka'ab ngaji sampai kepada surah itu, surah An-Nisa itu, ya, nangis Nabi karena hebatnya tanggung jawab Rasulullah, dahsyatnya Rasulullah itu. Dikatakan bagaimana kalau seluruh manusia itu ada saksi masing-masing, ada nabinya yang bersaksi masing-masing. Tapi bagaimana kalau seluruh umat itu yang galau-galau tadi itu, engkau aku jadikan sebagai saksinya. Jadi seluruh umat itu ternyata berada di bawah kesaksian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini hebatnya Rasulullah. Nah, syafaat itu ada, tapi illa biizni, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ada. Nah, yang diizinkan oleh Allah itu satu, Rasulullah. Kenapa? Pasti. Kenapa? Karena itu oleh Nabi doanya di kalau bahasa kita disimpan, kaget, dijadikannya sebagai syafaat. Yang kedua, Al-Quran memberikan syafaat. Al-Quran syafaat. Ada dalilnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ada dalilnya. Bacalah Quran, digunakan bacalah Quran, bukan hafalkan Quran. Jadi kalau membaca baik memberikan syafaat, apalagi orang yang menghafalnya.
Jadi cara memahaminya seperti itu, membacanya baik sudah memberikan syafaat. Apalagi orang yang menjaganya, memeliharanya. Maka dalam kajian kata ulumul Quran, sebenarnya penghafal Quran itu hamilul Quran. Dulu nyebutnya hamilul Quran. Orang yang hamilul Quran, digunakan kata-kata hamilul Quran. Kalau ibu-ibu kalau dia hamil kan janin kan dibawa terus gitu lah. Ada ya ibu kalau ke pasar taruh dulu janinnya dia pergi ke pasar. Mabak. Udah kata kan kemana-mana pergi kan janin itu dibawa terus. Namanya hamil. Nah begitulah kalau hamilul Quran, orang yang hafal Quran disebut hamilul Quran. Bahkan kata-kata hafiz itu bukan untuk orang yang hafal Quran dulu, digunakan untuk orang yang hafal hadis, ya, ribuan hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal ribuan hadis, disebut Al-Hafiz. Cuma sekarang ini kalimat itu digunakan untuk Al-Hafiz itu bagi penghafal Quran. Tidak salah juga sih sebenarnya kalau kita lihat dari ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ada dalil yang menyatakan syafaat itu ada bagi ahlu sunnah wal jamaah ada. Ya. Berarti kalau mereka yang tidak galak mengakui itu berarti mereka tidak mengakui hadis Nabi. Cuma mereka tidak aktif. Nah, Allah itulah satu-satunya Allah yang harus kita minta tolong, yang bertawassul tidak kate katanya. Yang bertawassul itu tidak kate. Kalau ahlu jamaah ada namanya tawassul, meminta kepada Allah melalui perantaraan doa para ulama, doa para kiai. Ada namanya tawassul. Ini berkaitan dengan syafaat. Quran memberikan syafaat. Penghafal Quran memberikan syafaat bagi orang yang dicintainya, bagi keluarganya dan orang yang dicintai. Kemudian banyak lagi ya hal-hal yang nantinya di akhirat memberikan pertolongan. Ada dalilnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di belakang mereka, apa yang ada di depan mereka. Allah tahu. Kita tidak tahu apa yang akan bakal terjadi kaget. Allah tahu dan kita tidak tahu apa yang akan bakal terjadi besok. Allah tahu. Ketika para malaikat membanggakan wasisah, ulama Bani Israel, ada malaikat membanggakan karena banyaknya wasi apa namanya? Membanggakan karena banyak ibadat amalannya, sehingga malaikat-malaikat yang di pucuk itu kagum dengan banyak wiridnya, banyak zikirnya, banyak ibadahnya, kagum dengannya. Kata Allah, kau tidak tahu ujungnya. Kamu tidak tahu tentang ujung yang apa namanya? Yang dikatakan soleh itu yang cerita kiainya pada zaman Bani Israel, syekhnya yang pada masa Bani Israel. Artinya pada masa Bani Israel itu seorang tokoh agama yang hidup pada masa Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi belum masanya Rasulullah. Tapi Nabi Musa sudah wafat. Maka disebut zaman Bani Israel. Itu yang dia hebat ilmunya. Tapi terakhir ujung-ujungnya apa? Dia memperkosa seorang perempuan, lalu dia minum arak, lalu dia membunuh terakhirnya. Padahal sebelumnya luar biasa amalnya. Kata Allah, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya, di belakang. Engkau tidak tahu. Aku tahu. Manusia tidak tahu. Ternyata meninggalnya dalam keadaan musyrik. Nah, ini kamu tidak tahu. Kita kan kadang-kadang punya uang hanya dari luar gitu. Tapi kita tidak tahu batinnya, zahirnya. Ada seorang nelayan yang dia jaring ikan. Datanglah ada sekitar 6 orang pendakwah dengan memakai jubahnya, gitu kan? Pakai jubahnya. Kemudian pendakwa ini mau menyeberang, bertanya, apakah betul daerah itu namanya sebuah tempat yang akan dikunjungi? Betul katanya.
naiklah sampan ini, kata dia, naik. Jadi, tapi begitu naik, mereka tiba-tiba belum naik karena terkejut yang nelayan ini membaca salawatnya salah menurutnya. Misalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tuh terbaca Allahumma sallu ala Muhammad, Allahumma sallu ala, kira-kira salah baris lah. Mestinya kan Allahumma salli ala Muhammad. Dia, wahai Pak tuh, salah Bapak itu. Yang betul Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Muhammad. Tapi dia Allahumma sallu ala. Salah baca ya. Kemudian inna Allah malaikatahu yusalli. Salah baca pokoknya. Itu salah Pak, katanya. Yang betul itu inna Allah malaikatahu yusalluna, bukan yusallina. Kemudian Allahumma salli baru, bukan sallu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan Allahumma sallu. Ya terima kasih dan ya Allah, aku selama ini salah berarti. Terima kasih dan di tahu. Terima kasih dan di apa namanya itu? Dikoreksi. Selama ini aku salah. Ya Pak, wah, terus akhirnya para pendakwah tadi terus sampai ke sampai ke tengah lautan. Nelayan tadi lupa. Apa ya tadi? Ya karena ngajarnya sebentar kan lupa. Salli apa salli? Mana yang benar ya? Salli apa salli? Apa salah? Ngulang gitu. Salli apa salli apa salah? Dia. Akhirnya dia berlari gitu. Pak Ustaz berlari ngejar. Pak Ustaz, mana yang benar? Salli apa salah? Terkejut para pendakwah tadi, Ustaz tadi itu. Karena dia ini berlari gitu coba. Terkejut. Ya kan tadi kan dia ngejar. Seolah-olah dia ini cak di darat Pak ya. Cerita ini memang dianggap khurafat ya. Karena dianggap tidak masuk akal ya. Kalau setiap tidak masuk akal itu khurafat ya sebut. Cuma ada riwayatnya ada. Saking terkejut Bapak itu atau apa namanya? Para ustaz itu. Dia langsung pagi. Pak, untuk Bapak boleh kalau. Untuk Bapak boleh kalau. Berarti lebih hebatlah ilmu nelayan ini daripada kita. Kita harus pakai perahu. Ternyata dia tidak pakai perahu. Jadi untuk Bapak boleh kalau Pak terkejut. Nah ini tentang Ayatul Kursi. Jadi bacalah setiap pagi, setiap petang, dan sebelum tidur. Karena itu amalan yang dilaksanakan oleh para sahabat. Dan Nabi juga menyuruh membaca Ayatul Kursi ini. Sebelum tidur, Nabi menyuruh membaca Ayatul Kursi. Nabi menyuruh kita membaca Ayatul Kursi setiap selesai inda sholatil maktubah. Ketika selesai sholat maktubah. Sholat maktubah itu sholat 5 waktu. Dianjurkan membaca Ayatul Kursi. Jadi dia untuk meringankan hati, menghilangkan beban, menenangkan pikiran, kemudian membuat kita menjadi orang yang insya Allah diberikan oleh Allah kebahagiaan, ketenangan dengan Ayatul Kursi ini. Bahkan terakhir kita akan dimasukkan surga oleh Allah, karena ini ayat yang paling agung, ayat yang dianggap oleh Allah luar biasa. Dulu kiai kita membaca inilah sampai dipelem-pelemkan oleh wong kan, ada setan Ayatul Kursi, ada setan Ayatul Kursi. Jadi kalau dulu kiai-kiai kita ngamalkan betul ini. Nah, cuma itu setan ya yang dibaca Ayatul Kursi. Kalau yang setan kepala hitam tidak baca, tidak hilang gitu. Kita bacakan tidak hilang gitu. Malah ngapak dia. Kalau setan yang dalam riwayat, dalam tafsir, silakan baca dalam kitab tafsir itu At-Tarbawi, kemudian dalam tafsir Qurtubi itu banyak riwayat tentang pentingnya membaca surah Ayatul Kursi untuk menghindarkan dari godaan setan. Banyak sekali itu ya fadilah-fadilahnya, dan yang bisa kita ambil hikmah adalah bahwa Ayatul Kursi ini bukan sekarang yang mengamalkannya, dulu sudah diamalkan oleh para sahabat ya. Tiap pagi, tiap petang, kemudian sebelum tidur, dan setelah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nah, sampai terakhir karena sudah jam 6. Yang nak bertanya kami persilakan. Kalau yang mau bertanya kami persilakan.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Inilah ya, mudah-mudahan ada fadilah, ada manfaatnya. Dan kita untuk hal-hal yang kecil, membaca ayat-ayat ini dianggap kecil, tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita hafal, semua kita sudah lancar membacanya, maka kita bacalah, kita amalkanlah. Insyaallah itulah pentingnya ngapo habis sholat itu jangan berlari. Habis sholat itu wirid dulu, jangan langsung berlari. Paling tidak baca istighfar, ya, astagfirullah 3 kali istighfar, kemudian sampailah peramalan itu kepada membaca membaca ayatul kursi, ya. Wasi'a kursiyyus samawati. Jangan salah banyak kursi itu kita anggap kursi apa? Jangan salah paham ya, kursi itu bukan dari yang cak kita jenguk itu. Banyak yang salah paham. Allah duduk, ya, kursi Allah. Jadi kalau kita memahaminya salah paham, berarti sesuatu yang diduduki itu kecil. Cak aku duduk di kursi, nah, kursi. Kalau aku duduk di kursi, berarti aku harus apa? Lebih kecil dari kursi, gitu kan? Kalau kursinya kecil, kalau kursinya besar, lucu misalnya. Kalau kursi kecil, patah. Ya, jangan memahami seperti itu. Ayat kursi Allah tidak bisa dipahami seperti itu, ya. Kekuasaan Allah, ya, kursi itu sesuatu yang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipahami kursi yang seperti yang ini. Jadi kalau ada orang menyatakan Allah duduk di atas singgasananya, jadi kalau singgasananya berarti lebih besar singgasana itu daripada Allah. Jangan seperti itu memahaminya, ya. Singgasana kekuasaan, dikatakan itu keagungan Allah, kekuasaan Allah, kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah yang kecil, tapi itu bagian dari keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki kuasa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, ya. Itu wasi'a sangat luas, ya. Berarti ya, kursiyyus sama di situ diartikan sangat luas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada sedikit pun kita mengecilkan Allah gara-gara kita menafsirkan sesuatu yang Allah adakan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita memahami seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami cukupkan. Sudah jam 6, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari amal soleh kita kepadanya. Dan kalau ada riwayat-riwayat yang bersifat khurafat tentang ayatul kursi ini, kita hanya memandangnya dari segi riwayat, ya. Selagi ada riwayat, kita membaca riwayat, ya. Karena memang tidak semua yang terjadi di alam ini harus kita akui berdasarkan akal. Ada yang akal tidak boleh di situ, ada yang akal tidak pacak masuk di situ, tapi yang bisa diterima dengan hati, yaitu dengan iman kepada Allah. Riwayat ayatul kursi ini banyak, Pak. Kalau saya jelaskan banyaknya. Tapi kaget kalau diceritakan banyak khurafat, di-share banyak yang komen khurafat. Karena sekarang ini banyak nih yang cerita-cerita khurafat ini yang dijelek-jelekkan, sehingga ulama-ulama, ustadz-ustadz dianggap jualan khurafat. Padahal memang ada karamah-karamahnya para ulama-ulama tertentu, ya, ulama-ulama yang khusus. Tapi ini sekarang di TikTok, di mana tuh, yang di media-media sosial ini banyak diserang ini. Banyak cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak masuk akal segala apa, banyak diserang. Dan kita sedih kadang, karena hal-hal yang sifat khurafat ini disampaikan oleh ulama-ulama ini dianggap jualan obat lah, dikata-kata ustaz-ustaz tuh, ya. Banyak kalau di TikTok di mana-mana tuh media sosial itu seperti itu. Kesian, sehingga ulama-ulama kita kadang diserang. Yang nyerangnya uang kita pula. Ya, dan kita tidak sadar bahwa kita sedang diadu domba, sedang dikuliti oleh orang kita tuh, yang kita hanya berdasarkan logika akal. Padahal ada suatu riwayat, suatu peristiwa yang akal tidak masuk di situ, yang harus diterima dengan hati, diterima dengan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bihamdika ista'lim dafa 'anna al-ghala. Rahmat al-ista'lim rahmna wa ayana min al-khair bi harmana al-ista'lim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.